pagi keluarga besar Happy Short Family yang saya kasihi, berjumpa kembali pada renungan harian online GSI Aswad Generation Ministry. Dan kita patut bersyukur bahwa hampir 1 tahun renungan ini boleh berjalan dengan andil yang besar dari rekan-rekan kita, baik yang membawakan sharing maupun yang mempersiapkan, mengupload video dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan juga berdoa bagi mereka semua agar Tuhan terus tambahkan hikmat sehingga kedepannya bisa memberikan lagi renungan yang lebih luar biasa bagi kita dan tentunya memberikan dampak bagi kita. Dan pada pagi hari ini renungan yang ingin saya bawakan berjudul Fighting Spirit. Ya, berkenaan dengan perhelatan kompetisi olahraga terbesar di dunia, Olimpiade yang saat ini sedang berlangsung di Tokyo. Memang sempat tertunda karena situasi COVID-19 di tahun lalu, sehingga baru bisa digelar di tahun ini. Tapi kita bersyukur bahwa semua boleh berjalan dengan lancar dan tentunya atlet-atlet kita dari Indonesia juga ikut bertanding di beberapa cabang olahraga. Dan kita juga patut bersyukur beberapa dari mereka telah menyumbangkan medali bagi Indonesia, dan biarlah Indonesia juga boleh memenangkan semakin banyak medali ke depannya. Ya, berkenaan juga dengan apa yang ingin saya sampaikan, di dalam Olimpiade ini saya menyaksikan beberapa pertandingan, dan tentunya beberapa pertandingan yang saya saksikan itu dilakukan oleh atlet-atlet kita, baik dari bulu tangkis, angkat besi, lari, dan lain sebagainya. Dan saya juga menyaksikan beberapa cabang olahraga yang lain yang menarik untuk disaksikan. Ada satu pelajaran yang saya dapatkan ketika saya menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut. Terkadang ada pertandingan di mana antara kedua pihak ini tidak berimbang. Artinya secara skill, secara peringkat, mungkin lawannya itu jauh lebih hebat. Bahkan ada terkadang mereka harus melawan orang-orang yang memiliki peringkat tertinggi di dunia dalam cabang olahraga tersebut. Peringkat 1. Itu merupakan hal yang di atas kertas sangat sulit untuk dikalahkan, karena mereka adalah pemain top, mereka adalah pemain nomor 1. Tetapi yang saya lihat adalah ketika mereka memiliki semangat juang atau yang disebut dengan fighting spirit ini, daya tarung yang besar, ternyata peringkat itu tidak selalu menentukan hasil akhir dari sebuah pertandingan. Bisa saja orang yang ada di peringkat 1 dalam cabang olahraga tertentu pada saat bertanding dengan orang yang mungkin tidak memiliki peringkat, bisa saja orang yang tidak memiliki peringkat itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Ada banyak faktor yang menentukan, faktor fisik, kelelahan, dan lain sebagainya. Jadi yang utama di dalam setiap pertandingan adalah bukan seberapa tinggi peringkat yang sudah kita dapatkan, tetapi seberapa besar daya juang yang kita miliki pada saat kita bertanding. Dalam pelajaran tersebut saya juga teringat sebuah kisah di dalam Alkitab. Ini juga kisah yang sangat familiar bagi kita semua, mengenai Gideon dan 300 orang pilihannya. Suatu hari mereka harus menghadapi orang Midian, dan bangsa Israel pada saat itu hanya 300 orang berdasarkan seleksi yang sudah dilakukan oleh Tuhan dan juga Gideon. Hanya 300 orang melawan begitu banyak ribuan dari orang-orang Midian yang notabene mereka lebih hebat, mereka lebih kuat, dan mereka memiliki pengalaman perang yang lebih hebat daripada bangsa Israel. Sementara Gideon, dia bukan seorang panglima perang. Latar belakangnya bukan seorang panglima perang. Dia hanya seorang anak muda dan Tuhan memilih dia, dan dia taat kepada Tuhan sehingga dia melakukan semua apa yang Tuhan inginkan, dan dia berhasil mendapatkan 300 orang untuk melawan ribuan orang Midian. Dan pada akhirnya mereka berhasil. Tetapi proses yang harus dilewati tidak semudah kita membaca kisah tersebut. Saya mencuplik sebuah proses yang harus dialami Gideon. Kalau saudara mau baca kisah lengkapnya ada di Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Dan dari Hakim-Hakim 7 ini saya mengambil hanya 3 ayat saja, ayat 9, 10, dan 11. Ada secuplik bagian cerita yang
sangat mengena bagi saya ketika saya membaca kisah ini. Ayat 9 berkata seperti ini. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu ke perkemahan itu. Ayat 11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Tidak bisa dipungkiri, Gideon mengalami ketakutan. Jelas, dia mungkin tidak memiliki pengalaman perang yang luar biasa hebat, tetapi harus menghadapi orang Midian yang ribuan jumlahnya. Sementara dia hanya memiliki 300 orang. Secara perhitungan di atas kertas, sudah pasti kalah. Sehingga dia punya satu ketakutan, dan Tuhan tahu itu. Tetapi fighting spirit yang timbul di dalam hatinya, itulah yang membuat dia berani tetap maju berperang. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau takut menyerbu, turunlah bersama Pura bujangmu. Pada saat mereka turun bersama, kalau kita baca kisahnya, kemudian dia mendapatkan sebuah cerita dari mimpi teman-temannya yang menggambarkan situasi perang dan akhirnya mereka memenangkan. Karena cerita itulah semangat dari Gideon ini berkobar, dan dia percaya diri, dia tahu Tuhan di pihak dia, dia tahu sedang berperang dengan orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Tuhan, walaupun hanya 300 orang, tetapi itu akan berhasil. Jadi yang menentukan keberhasilan bukanlah sebuah peringkat, tetapi sebuah fighting spirit dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memenangkan sebuah peperangan. Maka sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini kita mengalami kesulitan, tantangan, pencobaan, apapun yang sulit bagi kita pada hari-hari ini. Memiliki fighting spirit yang membangun semangat iman kita untuk terus berjuang maju menghadapi tantangan dan pencobaan di depan kita. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi bukan berarti kita merengek-rengek minta Tuhan tolong setiap pencobaan kita. Tidak, kita harus berperang. Kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Karena itu adalah bagian kita untuk menghadapinya. Tuhan ingin menguji seberapa besar fighting spirit kita, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa dengan mudah menghilangkan semua tantangan dan cobaan di depan kita. Sangat mudah buat Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan ingin lihat dari iman percaya kita sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin melihat kita bagaimana kalau kita ada di posisi Gideon, hanya dengan 300 orang menghadapi orang-orang Midian yang jumlahnya banyak. Fighting spirit itu harus terus tumbuh di dalam diri kita. Tidak peduli apakah Anda orang yang baru percaya Tuhan, atau Anda baru 1-2 tahun mengikut Tuhan, atau bahkan Anda seorang kawakan di dalam Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Kalau Anda tidak memiliki fighting spirit, pencobaan sekecil apapun di depan Anda pasti akan takut. Maka yang harus kita timbulkan di dalam diri kita semangat untuk terus menghadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya bahwa kita akan selalu menjadi orang yang berkemenangan. Tetapi bagaimana mungkin kita mencapai kemenangan kalau kita tidak mau bertanding? Kita mundur sebelum perang, kita menyerah sebelum perang. Kita bukan dibentuk atau diciptakan menjadi manusia yang seperti itu, saudara. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Bahwa dalam tekanan apapun, dalam kesulitan apapun, Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya meyakinkan diri saya memiliki semangat dan fighting spirit yang besar, dan saya mampu melewati pencobaan itu. Hal ini yang harus kita tanamkan erat dan kuat di dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah menyerah, kita tidak cengeng, kita tidak lemah, dan kita tidak selalu berharap Tuhan menolong kita. Karena Tuhan sudah memberikan banyak peralatan perang bagi kita. Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan banyak orang-orang yang mendukung kita di dalam doa. Tuhan memberikan kita komunitas yang kuat. Itu adalah semua peralatan perang yang kita bisa gunakan. Maka gunakanlah itu dengan bijak, saudara, dan hadapi setiap tantangan di depan Anda dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yakinkanlah diri Anda bahwa Anda bisa melewati hal tersebut,
Yakinkanlah bahwa masa-masa sulit ini adalah masa-masa yang menyenangkan bersama Tuhan. Kita akan memperoleh kemenangan pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami dengan semua yang sudah kami dengar, bahwa kami harus memiliki fighting spirit, semangat, kepercayaan, daya juang yang besar Tuhan menghadapi setiap tantangan apapun yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Roh Kudus mampukan kami. Biarlah semua semangat ini boleh ada di dalam diri kami Tuhan, membuat kami tidak manja menjadi anak-anak-Mu, tetapi menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan tentunya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.